Terserah mana, Mi? Di situ semua kok. Ya gua lupa lagi jalan di atas. Udah. Kamu harus pakai tab ya, Boy? Kamu pakai live IG. Ya. Halo, selamat malam teman-teman. Halo, selamat bergabung. Kita mau ngobrol sama Sasa. Mana ya Sasa? Sebentar. Saya panggil orang. Mana Sasanya malah pergi. Aduh. Selamat malam teman-teman. Kita malam ini mau ngobrol sama Alicia. Temen orang lah. Pengen tahu aja kamu. Bentar. Halo, Halo Pak. Sa. Halo, selamat malam. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Bentar. Bentar, Sa. Saya ketik dulu. Gimana kabarmu? Baik, Pak. Ujian sekolah? Iya dong, tetap. Oh, gimana ujiannya? Banyak sih, Pak. Tetap kayak biasa. Tapi belum, nggak ada PAT kan? Nggak ada PTS. Jadi masih nanti. Oh, bentar. Kompetisi seni lukis remaja ya? Iya. Seni lukis remaja 2021 2022 yang diselenggarakan oleh ISRI. Oke, kita akan ngobrol sama Oke, halo Eyang Lis, halo teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Eyang Lis ini senior saya. Dia guru Iya. juga, guru lukis, tinggal di Bekasi. Halo Eyang Lis. Halo, terima kasih sudah hadir. Oke, kita, langsung aja ya Sa. Iya. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita ngobrol santai bareng Alicia Kusnoto. Alicia itu bisa dipanggil juga, panggilannya biasanya Sasa, lebih gampang. Sasa ini, masih kelas berapa sih Sa? Kelas 1 SMA. Iya, Kelas 1 betul. SMA, ya kelas 1 SMA umur 15 tahun ya. Iya. 15, oke, mau 16. Oke, dia sekarang Sasa itu kuliah di sekolah Ursula Jakarta. Itu. Halo Yang, terima kasih. Oke, Sasa sekolah di Ursula kelas 1 SMA. Terus kemarin dia ikut kompetisi seni lukis remaja 2021-2022 yang diselenggarakan oleh YSRI, Yayasan Seni Rupa Indonesia. Nah, menurut saya sangat menarik karena murid saya yang lolos final baru 2. Sasa, yang pertama adalah Jessica Tanto yang sekarang kuliah di Australia, kuliah psikologi dan di fine art, tapi dia lebih ke seni kontemporer. Terus sekarang dia banyak bergerak di seni kontemporer gitu. Ya beda jalur memang. Tapi enggak, menurut saya juga menarik karena dia dulu berawal dari ikut kompetisi YSRI, terus sempat jadi duta, habis itu jadi duta untuk kegiatan itu loh, Biennale Jakarta. Nah,
Oh, Dia terus jadi ya kegiatan di Biennale Jakarta. Nah, setelah itu dia mulai aktif berkesenian, berpameran dan berkegiatan. Cuman sekarang dia lebih ke seni kontemporer. Kira-kira itu. Nah, eh, dan kalau dia baru pada finalis 35 atau 36 finalis waktu itu lah. Mungkin kamu pertama kali saya punya murid yang masuk di final dan bersyukur puji Tuhan dapat juara satu. Nah, iya. Sasa ini kemarin dapat juara satu, juara pertama. Oh ya, Dinda juga itu ada Dinda. Dinda kemarin juga ikut dan masuk final. Tapi hebat Dinda. Salut buat Dinda perjuangannya bisa ikut final. Belum masuk juara eh, bukan alasan untuk berhenti terus berjuang. Tetap ini baru awal. Ini bukan segalanya untuk menyelesaikan Dinda penyelesaian akhir dari berkesenian. Jadi baru awal. Jadi terus akhirnya ya Sasa ini juara satu dan kemarin berhasil menyabet juara satu terus dapat penghargaannya segala macam dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Kira-kira itu sih. Terus Sasa itu iseng anak saya. Sasa itu sorry anak saya agak iseng. Eh, anak saya kok anak saya jadinya Garuda sih. Eh, Tadi sampai mana sih? Sorry ya, belibet saya ngomongnya. Ini acara mendadak juga sebenarnya, cuma inisiasi dadakan. Jadi kemarin Sasa itu menurut ketua juri, dia adalah satu-satunya karya lukis cat air yang ikut serta dalam kompetisi ini. Jadi mereka juga cukup kaget bagaimana tahu-tahu kok ada karya seni lukis cat air di mana yang lain itu semuanya adalah media kanvas, entah akrilik, entah minyak, semuanya adalah media di atas kanvas. Media di atas kanvas semua, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ini agak berbeda. Mungkin untuk teman-teman ini sedikit saya tunjukin karena saya tunjukin karyanya maaf agak kebalik jadinya ya. Bentar. Bener kok, Pak. Mas, bentar dulu. Bentar. Saya coba rotate jadi di situ biar terbalik. Bentar. Maaf ya. Saya juga baru ini tadi. Bentar. Nih, mungkin biar di foto teman-teman jadi tidak kebalik. Nih, kira-kira karya Sasa adalah ini. Ini medianya apa, Sa? Coba mungkin Sasa lebih perkenal. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu deh. Tadi saya sudah perkenalkan, cuman kan Sasa lebih detail memperkenalkan diri. Em, ya, jadi halo semuanya, aku Alisa. Aku umur 15 tahun. Dari kayak yang tadi Pak Deskam bilang dari SMA Santa Ursula di Jakarta. Setelah aku udah les sama Pak Deskam dari kelas 7. Udah, Kelas Pak. 6, 5 atau 6 itu. Akhir 6, awal 7 ya. Sama aja. SD pokoknya masih. Iya, udah lumayan lama. Terus, oke. Yang lain? Habis itu tadi Oke. itu gambarnya. Oh ya, ini gambarnya. Ini gambarnya semoga ya nggak tahu lah terbalik atau enggak, tapi ya sudahlah. Pak. Ya, Benar-benar. kira-kira gambarnya ini medianya adalah cat air di atas kertas ukuran berapa, Sa? 80 kali 100 cm. Lah, ukuran 80 kali 100. Pengerjaan berapa waktu? Sebulan kali ya, Pak. Sebulanan. Oh, karya, oh ya, pengerjaan kira-kira sebulan. Oke, ya sebulan. Menurut saya ini memang karya cukup menarik buat saya. Saya sendiri, jujur, saya di sini
hampir tidak membantu sama sekali. Kalau secara pengerjaan teknik cat air saya tidak membantu sama sekali. Bisa dibilang 90% dikerjakan sendiri, sisanya hanya sebatas apa ya diskusi tentang bagaimananya konsep dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Itu kira-kira itu. Terus gimana pengalaman kemarin? Ceritanya gimana? Kok bisa sampai dapat itu? Semoga sih bukan karena jurinya lagi mabuk aja sih menurut saya. Enggak sih, karena menurut aku juga ya lagi-lagi unik ya mungkin karena watercolor kan masih jarang banget, apalagi kalau di kompetisi biasanya kan banyakannya akrilik sama cat minyak gitu. Jadi mungkin pas ngeliat Hmm. watercolor juga lumayan menarik sama kayak Hmm. warnanya kan terang gitu kan. Jadi ya beda Hmm. mungkin. Ya, memang sih karya watercolor kalau untuk di kompetisi jujur Banget. sangat-sangat jarang sering diikutkan. Ya, memang sangat jarang diikutkan. Biasanya watercolor masih sebatas orang-orang untuk Hobi senang-senang lah, sendiri gitu belajar, ya. main-main, segala macam. Kira-kira sih seperti itu. Biasanya kebanyakan sih seperti itu. Jadi saya rasa juga cukup menarik. Oh ya, boleh diceritakan dulu Sak konsep karya ini bagaimana? Jadi ini Sambil kan saya. kemarin ada beberapa tema, tapi aku ngambil temanya itu yang tentang repelita. Jadi pada masa Pak Soeharto lagi kayak berjaya gitu sama barang-barang yang dia bangun gitu. Jadi itu di belakangnya ada Semar karena Pak Soeharto tuh sering gambarin dirinya sendiri sebagai Semar karena Semar kan juga bangun kayangan kayak Pak Soeharto yang ngebangun Indonesia. Habis itu di bagian kiri tuh ada jalur itu kita bisa lihat itu ada rumput-rumput itu menandakan sektor persawahan yang kayak meningkat banget pada masanya Pak Soeharto. Habis itu ke belakang tuh ada bangunan-bangunan yang dia bangun gitu. Nah, habis itu ada awan yang merah itu dari batik Megamendung melambangkan kesuburan gitu sama di belakangnya ada jam besar itu menandakan bahwa apa yang ya Pak Soeharto bangun pada zaman itu tuh kayak long lasting gitu kayak nggak hilang-hilang sampai sekarang juga masih banyak yang dipakai dan berjaya lah pokoknya buat Indonesia gitu. Oke. Ya Pak. Eh, Menarik sih. Gini ya teman-teman, tapi sebelumnya maaf, ini bukan apa-apa. Ini kita tidak bicara soal politik atau tidak bicara apapun. Ini pure memang karya seni. Jadi mungkin saya beberapa ditanya beberapa kali, bahkan beberapa kali orang tua murid sampai tanya, kenapa sih Pak Harto gitu. Terus ya saya bilang maaf Bu, ini jujur tidak ada unsur apapun karena ini pure murni memang eh, apa ya, murni pure memang kompetisinya Doang. bertema tentang itu. Jadi kita Memang tidak bicara temanya itu. tentang, iya temanya itu gitu loh, temanya tentang itu. Jadi kita tidak berbicara tentang politik atau apapun, pure tidak ada urusan dengan itu. Jadi ya intinya itulah, jangan sampai ada kesalahpahaman karena memang tema yang ditetapkan dari panitia itu. Jadi mungkin Sasa mengeksplorasi tema Pak Harto itu dalam sudut pandangnya dia. Ya dari pertanyaan bagaimana kamu bisa mendapatkan cerita tentang ini? Kalau cerita mungkin dari pertama kan baca-baca dulu tuh tentang tema yang dikasih dari serinya. Dari situ baru dapat ide, banyak nyari referensi sih Pak dari Google gitu. Sama dari Hmm. Pinterest juga. Itu ya banyak diomongin Hmm. juga kan. Jadi lama-lama ya kegambar sambil jalan gitu. Ya. Karena kan jujur di umur kamu kan sebenarnya kamu tidak kenal Pak Harto. Kamu lahir tahun berapa ya, Sa? Jadi 2006. 2006. Sementara Pak Harto itu turun dari kepresidenan 1998 atau 97 itu ya. Nah, 98 kan. itu 98 lah, turun 98. Otomatis kan Sasa tidak mengenal secara langsung bagaimana tentang Pak Harto itu, memahaminya secara bacaan lah, literasi, secara literasi pemahamannya seperti itu. Jadi ya
dia memahami menurut saya dari sudut pandang dia saja sebatas secara umum, secara literasi gitu, kira-kira itu. Mungkin kesulitan atau apa dalam pengerjaan seperti ini? Kesulitannya ada dua. Yang pertama itu Apa? karena itu kan kertasnya kan besar, jadi kan motong dari gulungan. Itu kertasnya tuh Heeh. udah agak lama, jadi agak-agak masuk angin kan. Jadi Masuk kayak angin. pas gambar tuh agak takut-takut gitu nih, kuat gak gitu. Tapi ya kalau ada yang kayak udah mulai-mulai nggak kuat ya berusaha ditutup-tutupi. Ini ya, Sama, akal-akalan aja ya. iya dong, udah takut banget itu sebenarnya. Apalagi pas gambar backgroundnya kan. Untung pas kering bagus sih. Mm-mm. Berarti Sama, perlu perlu kecerdasan teknik dalam eh, penggunaannya. Karena perlu diketahui teman-teman, ada bagian di mana sebenarnya kertas ini sudah masuk angin waktu dikerjakan. Saya tahu benar-benar saya tahu memang bagian yang sini itu sebenarnya ini kertas masuk angin yang tidak bisa sudah tidak bisa diapa-apain. Lah, kemarin akhirnya saya hanya sebatas membantu memberitahu bagaimana cara mengakalinya. Itu saya kasih tahu ngakalin kertas masuk angin itu harus bagaimana, saya sebatas membantu itu memberitahu aja tapi secara lisan. Akhirnya dia kerjakan ya sudah. Ya, itu hanya ya jujur itu ngakal-ngakalin sih sebenarnya karena kondisi karena ini juga pengerjaan waktu ketahuan masuk angin kan sudah lebih dari 60%. iya Jadi sebenarnya nggak udah mungkin mengulang. tahu kan. Udah hampir Ya, selesai ya? Iya. hmm, Udah mulai background-background. Jadi kalau mengulang sangat tidak mungkin. Jadi cara terakhir ya hanya dengan ngakalin istilahnya. Kalau kalau ya. pemikiran saya itu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kayaknya kita perlu ngundang teman lain deh. Eh, Iya. jadi mungkin teman-teman nanti beberapa akan saya undang untuk minta sudut pandang teman-teman kan saya itu jujur saya itu sering ngeposting Sasa dan karyanya walaupun yang saya posting sebenarnya makanan kalau Sasanya kan saya itu ngajak Background, Sasa itu background. sebenarnya cari makan makanan karena objek utama saya datang itu makanan Sasa itu sebagai backgroundnya lah ya tapi paling tidak teman-teman sedikit banyak kan ngerti itu. Oke, saya akan mengundang siapa ya? Kakak Asmo dulu lah. Nanti habis Kakak Asmo, nanti kita akan mengundang teman yang lain. Ada nanti teman yang lain. Mana ini Kakak Asmo? Semoga Kakak Asmo mau hadir. Kakak Asmo, di mana kamu? Aduh, dia nggak mau datang kayaknya. Itu ada yang nanya kan berapa lama kerjain lukisannya itu Oh kerjainnya ya, berapa sebulan lama kurang pekerjaannya? lebih kurang lebih sebulan gitu dari pertama kali baca beritanya. Ntar, kayaknya kita perlu ngajak Dinda deh. Dinda juga boleh diundang ya, Sa? Ya, undang Mbak. Aduh, nggak bisa diundang lagi. Dinda memerlukan Instagram versi terbaru. Aduh, Dinda, kamu Instagramnya harus diupdate. Aku nggak bisa undang ya. Oke, Kamu nggak bisa. bisa harusnya deh. Nggak Enggak bisa. deh, kayak bapak doang yang bisa deh. Oke, saya ngundang Pak Joko. Nah, Pak Joko ini senior saya. Nah, semoga saya bisa ngundang Pak Joko. Kira-kira itu. Berarti pengerjaan karya ini sekitar. Gimana kemarin waktu pameran? Ketemu orang-orang penting. Karena di acara YSRI, saya tahu itu beberapa, saya lihat mukanya muka-muka orang kolektor juga. Oh, Nah, jadi berkes sih. beberapa orang itu kolektor. Jadi saya kurang tahu gimana rasanya ketemu mereka. Nah, mungkin kamu ditanya atau di dimintain apa nggak ngerti gitu. Kira-kira gitu. Halo, Halo, selamat malam, Pak. Mas Selamat Putra. Malam. malam. Maaf ya, ini saya todong mendadak.
Iya nih, satu kehormatan ini kalau saya diajakin Saya, live gini. saya sebagai juniornya kan minta Pak Joko untuk ya memberikan apa ya petuah masukan saran apresiasi gitu loh. Iya, kalau dari saya sih nggak ada petuah lagi. Cuman saya kagum aja nih Alisa aja sehebat itu. Gurunya kayak apa ini gitu saya. Jadi saya pengen tahu, makanya saya ngikutin ini. Gurunya pasti luar biasa. Anaknya aja kayak gitu ya kan? Udah Tapi, Pak ya udah top lah, udah top. Oke, terima kasih. Tapi gimana menurut Pak Joko? Karya Cat Air ternyata kok bisa masuk dalam kompetisi yang dan dia dapat bisa terlihat gitu loh akhirnya. Karena selama ini kan kita ya jujur aja karena Cat Air kan agak kurang begitu diperhatikan kalau dalam kegiatan berkesenian atau apa gitu. Menurut Pak Joko gimana? Ya, tapi untuk akhir-akhir ini Cat Air sudah mulai punya nama ya. Banyak seniman-seniman Cat Air yang sudah cukup terkenal. Dan Cat Air ini sebetulnya kalau orang menilai lebih sulit. Media Cat Air ini lebih sulit dari media yang lain. Mereka sudah pada mengakui, Mbak. Dan memang sebenarnya ada karakteristik sendiri yang membuat Cat Air ini memang benar-benar menarik sih untuk dipelajari dan untuk menjadi sebuah karya seni. Gitu. Berarti sebenarnya kan mungkin ini juga langkah bagus. Mungkin juga salah satu sisi Sasa juga mengambil langkah bagus memilih media ini untuk ikut dalam kompetisi di mana itu jadi kalau dari Bu Smara, Bu Citra itu bilang bahwa dia cukup kaget dengan adanya karya Sasa karena karya yang media yang tidak ada pada ikut gitu loh karena media lain biasanya yang ikut kan akrilik, cat minyak di kanvas segala macam tapi ini mendadak ada yang nongol Cat Air makanya Bu Smara, Bu Citra itu kaget loh kok mendadak ada ini gitu loh menarik juga sih buat saya juga ya bersyukur juga gitu loh gitu. Ya bagus kan, dan ternyata gede ya karyanya ya 80 kali 100 ya luar biasa sih iya 80 sebenarnya dia itu punya karya yang agak lebih gede Pak sekitar 2 meter kalau nggak salah 2 kali 1,5 cuman memang dengan tema yang lain gitu memang dengan tema yang lain gitu. Tapi mungkin ada masukan Pak untuk masukan ke depannya untuk Sasa sendiri dalam berkarya segala macam. Pasti ada lah masukan karena kan jujur Sasa masih butuh banyak hal baru yang harus dia kembangkan, harus dia olah kembali segala macam kan pasti ada lah nggak mungkin enggak. Ya. Sasa yang waktu plein air di Postblok itu yang duduk di depan saya kan? Iya kayak iya. Ya, yang Sasa duduk di bawah, di pojok itu kan? Iya. Ya mungkin harus ditambahin plein air aja tuh, Mas Deskam. Kemarin waktu saya lihat Sasa kan plein air itu di foto, kemudian digambar ya? Iya. Iya. Jadi sebenarnya kalau plein air, ya foto itu hanya untuk referensi. Sebaiknya tetap di lokasi, langsung melihat ke objeknya, dan digambar gitu, bukan di foto kemudian digambar fotonya. Itu sama aja nanti seperti virtual. Gitu aja sih. Karena plein air itu juga penting untuk melatih kita melihat langsung lokasi atau benda atau objek yang akan kita gambar. Gitu. Saya kira gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya udah hebat lah. Saya dulu seumuran Sasa juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena sebetulnya belum ketemu guru Mas Deskam, jadi saya 15 tahun juga nggak bisa ngapa-ngapa. Padahal Pak Joko ini senior saya loh, senior saya di kuliah segala macam. Saya harusnya ya belajar sama beliau. Ini kebalik sudahnya. Oke. Tapi terima kasih Pak Joko untuk masukannya. Terima kasih sekali. Ya. Terima kasih banyak. Siap. Terus kita panggil
Asmo belum mau datang ya tadi. Monggo Pak, boleh keluar. Gantian Mas Asmo ya. Terima kasih. Wah, cepet banget. Iya. Ini udah. Ini Sasa perlu diketahui Asmo ini adalah seniman besar. Ya, seniman besar. Maksudnya badannya besar gitu loh. Oke. Oke, Asmo, terima kasih sudah datang. Mungkin langsung aja kan, Asmo udah beberapa kali ketemu Sasa, udah beberapa kali ya udah kenal, malah sudah pernah nganterin kertas ke rumahnya Sasa, hujan-hujan kalau nggak salah, itulah. Menurut Asmo bagaimana Sasa dan perkembangannya, terus apa yang bisa menjadikan masukan segala macam untuk Sasa? Monggo. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Deskam. Ya, Sasa itu ya tepat, maksudnya menurutku tepat gini loh, maksudnya di setiap perlombaan pasti juri itu mencari yang unik atau perbedaan biasanya. Kemungkinan besar yang saya lihat sih di seni lukis tuh gitu. Mereka mencari kalau kebanyakan media akrilik atau kanvas, mereka ya udah sama aja, yang menonjol pun ya sama, mereka punya teknik masing-masing gitu loh. Tapi di cat air ini mungkin si juri itu salah satu nilai plusnya sih. Menurutku gitu loh. Nggak mungkin dari beberapa banyaknya yang ikut lomba itu ya cat air ini ya cukup berani, Sasa cukup menarik, salah satu strategi sih menurutku, strategi yang bagus menurutku. Gitu loh. Yeah. Ya mungkin strategi gurunya atau apa nggak tahu ya, kan nggak tahu juga. Aku nggak tahu juga, tapi memang ya memang Sasanya cenderungannya, yang saya lihat kecenderungannya memang cat air dan gurunya juga cat air ya tepat sebenarnya gitu loh. Dari masalah kertas yang masuk angin itu, si guru pun si bapak yang satu ini ngerti gitu loh cara ngakalinya kayak gimana, berarti kan memang bukan akal-akalan sebenarnya. Ya. Iya, sebenarnya itu proses loh sebenarnya. Kertas itu paling susah dan riskan loh sebenarnya. Media yang paling riskan, karena bukan riskan ya gimana ya. Jadi berbagai kertas itu berbeda-beda modelnya, efeknya itu berbeda-beda. Setiap kertas, kecuali memang cat air, kertas cat air memang udah peruntukan untuk cat air toh. Tapi kalau untuk yang sketch model cat apa dengan kertas-kertas biasa-biasa ya salah satu guru yang tepat lah maksudnya. Karena ya dia basicnya cat air juga, ya kalau ada kendala apa-apapun ya pasti tahu lah dia, pasti entah tuh kertas mau disiramin di kamar mandi atau apa kan tahu pasti tekniknya dia udah sudah kertas dimandiin gitu loh. Nah itu menarik sebenarnya, dan tapi di perlombaan ini ya cukup ini juga, pas aku nggak tahu juga, biasanya Mas Deskam ngomong siapa lagi anak muridku lagi ini, dia bilang oke, anakku lagi ini lomba ini aku nah ini aku tiba-tiba juara aja, aku kaget juga sih pas waduh Allah. Dan ini seni lukis remaja toh, menarik sebenarnya, dan jurinya siapa ya, Bu Citra dan lain-lain ya. Bu Citra. Oh, menarik, itu sebenarnya udah juri kelas atas, bukan juri ECT ya, mohon maaf, bukan juri ECT, maksudnya bukan juri yang memang standar dari, misalnya kan juri itu kadang ada juri apa, kalau ini kan juri memang kelasnya Bu Citra yang salah satu kurator galeri nasional sebenarnya. Ya kan? Atau beberapa pameran yang memang lumayan oke lah dia. Ya berarti kalau di ranah itu karyanya Sasa udah menarik, dan itu ya hati-hati, asal jangan main di akrilik aja ya Sasa, bahaya nanti untuk saya. Sebenarnya aku sendiri udah mulai ketar-ketir ini, Mo.
Hah? Aku mulai Kenapa? ketar-ketir ini. Kenapa ketar-ketir? Takut Sasa nggak mau ngeles lagi yo. Ini akhirnya Sasa ngeles guru gua aja kagak menang-menang gitu. Aduh. Tapi kata Sasa, gantian aja deh Pak, saya yang ngeles, Bapak yang ngeles sama saya gimana? Kayaknya gitu, bakalan kayak gitu sih, Mo. Makanya gue hati-hati sekarang. Gue kasih kerjaan dia yang sekiranya yang kelihatan susah-susah gitu loh. Sebenarnya sebenarnya aku sendiri juga kesulitan mengerjakan itu. Aku kasih ke dia biar kelihatan aku tuh expert gitu di bidang. Iya. Tapi yang tak lihat dari Sasa itu ya karyanya memang ada karakternya dia sendiri sebenarnya loh, dari pemain warnanya dia udah ada, maksudnya warnanya atau dan lain-lain itu mungkin ya memang mesti dikembangin dan lain-lain, itu proses sebenarnya. Dan menarik juga dari Pak Joko tadi bilang ya plan air memang harus wajib. Jadi kalau plan air itu kita menariknya itu ya kita bisa ngelihat sisi gedung secara langsung kayak gimana, bentuk gedung ini beda loh, bentuk gedung di foto dengan secara langsung itu beda, gerak-gerik orang kayak gimana, itu ada teknik juga sebenarnya. Seiring berjalannya waktu Sasa bisa lah, pasti bisa nguasai itu. Bisa. Ya, pasti bisa. Pasti karena ya sering karena belum sering plan air aja. Mudah-mudahan bisa, tapi untuk seluruhnya oke. Luar biasa sih. Biasa di luar. Iya, kan. Tapi mohon maaf aku pakai masker karena masih dalam ngurus pekerjaan. Tapi ya terima kasih. Ya wis, pesanku yo tetap semangat. Ya tetap semangat dan terus mengeksplor si dunia cat air yo. Dunia cat air tetap dieksplor, nggak hanya kertas ukuran tertentu, tetap dieksplor gitu loh. Menarik sebenarnya cat air itu menarik, tetap dieksplor gitu. Ingat sih di dunia, apalagi konsepnya itu kan menarik sebenarnya kan. Menariknya gini loh, dia nggak hanya menonton, nggak hanya monoton gitu. Ini menarik, ada ceritanya dan lain-lain. Berarti kan itu udah ada perkembangan gitu. Maksudnya perkembangan di dunia cat air juga. Maksudnya memang lagi akhir-akhir ini luar biasa sih, cat air ini lagi emang oke. Tapi di usianya Sasa ini ya memang udah diajari nakal dalam berkarya, nakal bukan macam-macam ya, nakal dalam karyanya itu loh. Nah itu menarik sebenarnya, nanti kedepannya aku tahu bagaimana dianya, tinggal konsistennya dianya toh. Terus konsistennya dia, terus jangan serupa, menurutku jangan sampai harus bikin karya yang memang untuk dirinya dia sendiri, jangan sampai terpaku oleh orderan. Jadi jangan, tetap diutamain karya, harus ada simpenan karya yang ada memang khususnya untuk dia, atau beda ya kolektor untuk karya apresiasi yang untuk hanya jual biasa dan untuk koleksi itu beda ya, karya biasa atau untuk koleksi itu beda biasanya. Nanti Mas Des kan pasti bisa ngasih tahu lah bagaimana gitu-gitu. Oke lah untukku gitu aja. Tapi semangat kalau sampai sekarang sih aku masih ngajarin. Kalau teknik sih aku sudah tidak terlalu banyak kalau teknik. Sekarang sih Sasa lebih tak aja untuk berpikir bagaimana membuat karya lebih terkonsep gitu loh, lebih bagaimana mengkonsepkan sebuah karya untuk jadi sebuah cerita gitu loh. Aku lebih ke arah situ kalau sekarang, karena kadang gini, jujur Sasa itu masih takut untuk mengungkapkan sudut pandang dalam berkonsep segala macam. Sebenarnya bagus, cuman kadang dia itu masih dipendam gitu loh. Itu ya hal-hal itu yang menurutku yang harus dia perbaiki. Aku udah ngomong berkali-kali hal seperti itu. Itu yang harus lebih kamu eksplor lagi, karena kalau teknik aku sudah tidak banyak bicara soal teknik, tapi yang tak bicarakan sekarang adalah bagaimana mengeksplorasi konsep itu, konsep yang ada di pikiran kamu untuk kamu visualisasikan. Kalau aku sih lebih pada
pada hal itu sekarang gitu loh. Walaupun jujur ya tapi betul, juga betul. itu nggak bisa terlalu dipaksakan karena itu soal usia juga sih, usia pengalaman itu juga mempengaruhi menurutku. Betul, betul. Ya, ya, ya. Tapi sebenarnya dari sisi Sasa juga banyak sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh terlalu menghayal banget konsepnya dia apa. Sebenarnya ajarin aja yang ada di sekitar. Konsep apa yang dia dapat di sekitar. Entah dia dari jalan-jalan kemana, entah dia dari pergi kemana, entah dia dari mana gitu kan sebenarnya. Dan tetap diajarin Mas, misalnya bukan diajarin, maksudnya dikasih tahu caranya gitu bahwa membuat karya gitu nggak hanya sekedar pewarnaan terus kita gini, tapi tetap dikasih tahu atau dikasih arahan bagaimana caranya menyiapkan media gitu loh, dari memotong kertas gitu loh. Itu kan harus sebenarnya itu kan salah satu bagian juga, nggak harus, ini saranku loh, nggak hanya sekedar itu. Tapi kalau menurutku kalau udah mulai dia motong kertas sendiri dan untuk karyanya sendiri, pasti dia bakal tahu Ya, itu benar keren. juga sih. Karena iya, jadi dia suatu saat nanti mau ada pameran dia di luar negeri atau dia datang sendiri gitu, dan dia untuk bagaimana mengistimewakan karyanya gitu loh. Karya kan sebenarnya kalau aku menyebutnya karya adalah temanku gitu kan. Apabila kita berbuat baik dengan teman dengan kita, walaupun ada sebaliknya juga gitu loh. Benar. Iya kan? Nah, itu kan gitu. Misalnya keluar gitu loh. Nanti kan apalagi ketemu seniman lain atau seniman, dia udah ngerti loh. Oh, ini karyaku modelnya kayak gini, motongnya kayak gini. Potongnya nanti pendisplayannya jauh nanti lah maksudnya. Karyaku gini loh. Jadi setidaknya dia mengerti cara memotong kertas dan lain gitu loh, Mas. Ngerti gak? Iya. Ya kan? Benar. Maksudnya kan menurutku teknik dia udah oke lah, kuasain teknik dan lain-lain. Tapi untuk menyediakan media dan lain-lain gitu loh. Jadi dia harus mencoba belajar untuk mempersiapkan gitu loh. Ya kan? Coba motong kertas mau motong ukuran segini gitu loh. Jadi dia tahu nantinya dia mau explore ukuran yang berapa dia bisa pasti. Itu sih saranku. Oke, terima kasih. Menurutku itu saran yang sangat menarik karena ya mungkin Asmo ini kan juga punya banyak pengalaman di pameran, dalam arti ngurusin pameran, mempersiapkan segala macam. Jadi karena aku sendiri juga belajar dari Asmosa bagaimana cara pendisplayan. Jujur Asmo sangat paham bagaimana pendisplayan itu yang akan menarik, dari pendisplayan karya sampai pendisplayan karya di galeri, di ruang pamer segala macam, komposisi dan lain-lain. Dia memiliki sudut pandang yang menurutku sangat menarik, dan ini bisa jadi bahan pembelajaran kamu juga. Saya sendiri juga bahan pembelajaran buat ini, dan menurutku ini masukan yang sangat penting buat kamu juga sangat penting menurutku, Sa. Itu masukan ini karena gimana jadi menurutku Sasa kan yang tahu karya Sasa ini, Sasa seraknya kayak karya Sasa ini mau pakai frame kayak gimana misalnya, itu kan kertas atau apa, atau pendisplayan Sasa kayak gimana gitu. Nanti Sasa bisa melihat di Pinterest, kan Sasa tadi bilang di Pinterest gitu. Nanti Sasa bisa bilang lihat aja di Pinterest, oh karyaku mau displayan gini misalnya pameran, atau karyaku buat pameran ini pendisplayan gini. Oh, itu bebas aja sama menurutku, karena menurut saya, karena di dunia kontemporer ini bebas gitu loh. Karena walaupun kertas itu memang harus pakai frame gitu, kadang-kadang kan bebas gitu sebenarnya. Karena di saat karya Sasa udah, yang penting Sasa misalnya nih mau pameran, oh saya mau display karyanya atau gak pakai frame, pendisplayan mau kayak gimana, misalnya karya saya cuma dikasih ini, pakai ini, oke, menurut Sasa senang, Sasa suka, ya udah. Karena untuk kedepannya itu ya biar orang yang menikmati gitu loh, menikmati dan menilai sendiri karya Sasa ini, oh menarik ya. Untuk karya cat air itu nggak harus di frame gitu loh, nggak harus pakai frame-nya nanti Sasa mau berbentuk apa, warna apa, itu bebas sebenarnya. Dan kadang pas partonya itu bisa
bisa enggak kayak spasinya misalnya 10 cm, 10 cm itu bebas, misalnya 5 cm di atas, di bawah 15 cm itu bebas. Itu tergantung Sasa, tergantung Sasanya maunya kayak gimana dikemas karyanya Sasa itu kemas kayak gimana bebas gitu. Ya, nggak. Bener. Nge-lag. Nge-lag. Tapi menarik sih, Sa. Jadi kalau Asmo memang terbiasa dengan seni kontemporer, jadi dia banyak bermain eksperimental juga. Terus karena dia sering di pameran, dia display pameran segala macam. Jadi Asmo menurutku cukup punya pengalaman yang baik dengan pendisplayan karya, karena benar sih pendisplayan karya itu juga akan sangat penting untuk bagaimana sebuah karya ditampilkan di packagingnya itu supaya orang menarik gitu loh. Karena saya juga akhirnya belajar ya bagaimana frame aja bisa mempengaruhi sudut pandang seseorang melihat sebuah karya seni ya. Terus kalau dulu kan ya benar tadi Pak Parto itu atas 5 cm, bawah 5 cm, sampai kanan 5 cm, katakan atas 10 cm. Ternyata di seni kontemporer itu sudah tidak ada aturan seperti itu. Kamu bisa mengolah itu menjadi ya sesuai kebutuhanmu gitu loh. Sesuai yang kamu mau. Itu yang menurut saya jadi sangat menarik gitu loh. Seperti itu. Ya. Saya itu pengen ngundang Dinda, tapi Dinda nggak bisa ya. Dinda Setiawanulunga memerlukan Instagram versi terbaru agar bisa terhubung. Dinda, mungkin kamu coba minta pinjam HP mamamu deh untuk gabung. Bisa nggak? Dinda. HP mamamu. IG-nya mamamu. Karena Dinda ini kan juga peserta. Dia masuk finalis gitu loh. Jadi kita bisa sharing pengalaman bareng Dinda gitu loh. Bagaimana Dinda berproses segala macam, saya pikir itu sangat penting jadinya. Saya kemarin malah kelupaan untuk ngajak Dinda ikutan sekalian gitu loh. Dinda bisa nggak ya? Dengar nggak ya Itu Dinda? katanya lagi mau dicoba, Pak. Katanya lagi mau dicoba, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Halo Anis, terima kasih untuk kehadirannya. Makasih Mas Hadi, gimana kabarnya? Lama nggak ketemu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Mas Hadi harus dikembangin lagi untuk seni lukis bagi anak-anak muda. Iya, betul, saya sangat setuju. Karena kita itu butuh regenerasi sih. Nggak mungkin kan yang tua-tua kayak kita itu berkarya terus. Dibangunin Dinda, mamamu. Suruh bangun, suruh berhenti makan. Gurunya tukang makan, iya. Belajar lukis dari usia berapa? Oh iya, tadi udah ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan lagi, silahkan. Halo Bu Desi. Terus siapa lagi ya? Teman-teman silahkan. Dinda mana Dinda ini? Itu katanya suruh confirm, Pak. Dia udah join. Dia Oh, kayaknya udah. oh iya, Dinda. Oke, aduh terima kasih Dinda. Oke, ya. Sip, akhirnya Dinda masuk. Ini yang saya tunggu-tunggu. Mana nih bocah? Belum, Pak. Nah. Oke, Dinda. Yes, akhirnya kamu datang juga. Dinda ini berada di Karawang ya, Dinda. Dinda, kamu sekarang kelas berapa? Gini aja. Dinda memperkenalkan diri. Oke, Dinda boleh memperkenalkan diri dulu. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Stenurung, kelas 2 SMA. Tinggal di Karawang. Karawang. Oke. Terus apa lagi? Adekmu nongol. Nggak apa-apa. Adekmu nggak apa-apa ikut nongol boleh kok. Nggak masalah.
Kita akan acara santai. Oke. Dinda, bagaimana pengalamanmu kemarin ikut kompetisi dan apa ya? Ya pokoknya apapun ceritakanlah pengalamanmu berkompetisi kemarin, karena mungkin ini kan yang cukup besar kompetisinya gitu loh, karena tingkat nasional. Iya. Dan kamu masuk final loh, hebat loh itu. Kamu mengalahkan dari sekian ratus peserta se-Indonesia Raya, dan kamu berhasil masuk final dari 35 atau 36 orang kan yang 35 dipilih. kali. 35 lah. Berarti kan kamu masuk di antara itu saya pikir hebat. Saya kalau ikut juga belum tentu masuk final. Bapak. Coba nggak dong. Gimana? Ceritain Dinda. Kan awalnya tuh kayak bingung gitu sama temanya gitu kan. Temanya ada banyak, kayak milih salah satu juga kayak mikir-mikir ini tentang ini, itu tentang itu. Ya udah jadi ngambilnya tema yang kelima. Dari situ mikirin konsep kayak ini mau bikin apa gitu. Agak bingung sebenarnya dengan deadline yang lumayan karena aku juga sendiri lagi sibuk gitu buat sekolah lagi PTM juga gitu. Gak banyak kesulitan sih dari segi pengumpulannya, persyaratannya gitu. Pengerjaan berapa waktu Dinda karyamu? Kenapa? Pengerjaan karyamu berapa waktu? Lukisanmu ngerjainnya berapa hari? Berapa minggu? Berapa bulan? Enggak, cuma 11 hari. Loh, kamu berarti kan kamu bergadang ngerjainnya. Kebiasaan. Nah, mungkin ini masukan buat Dinda, juga buat Sasa atau yang teman-teman yang lain. Mungkin kalau persiapan jangan terlalu mepet, sebaiknya benar-benar persiapkan dengan baik. Mungkin Dinda kemarin salah satu karya kurang maksimal karena juga persiapannya terlalu mepet. Menurut saya sih, menurutku karena itu juga gitu loh. Jadi mungkin ya ini, tapi nggak masalah, ini jadi bahan pembelajaran. Karena gini, Sasa ini beberapa kali ikut kompetisi, pernah waktu itu ikut kompetisi di Hong Kong. Waktu itu dia kalah, dan saya bilang, selamat ya kamu kalah. Saya ucapin selamat, karena saya malah senang saat dia kalah. Dalam satu sisi gini, kekalahan dalam kompetisi, itu bagi saya itu sebuah pembelajaran berharga. Bagaimana kita bisa belajar melihat karya orang lain yang lebih daripada kita. Nah, dari situ kesempatan kita, oh kelebihan dia di sini, berarti itu yang harus saya pelajari lebih baik gitu loh. Nah, hal seperti itu, Dinda pun juga mungkin perlu belajar hal seperti itu. Sasa bukan berarti kok juara terus berhenti, enggak. Menurut saya mendapatkan juara itu mudah, tapi mempertahankan itu, konsistensi itu yang jauh lebih sulit daripada mendapatkan juaranya. Menurut saya sih lebih susah mempertahankan konsistensi itu gitu. Terus Dinda, bagaimana kamu memilih tema itu? Kenapa pilih itu? Medianya, terus konsepnya bagaimana? Aku milih yang kelima karena kalau yang kelima itu kan emang kayak Soeharto banget mencakup semuanya dari zamannya dia gitu. Medianya aku pakai akrilik di atas kanvas karena aku pakainya kanvas gitu. Karena seringnya pakai akrilik juga. Terus? Dan milih, dicampur sama media kopi sih di Soehartonya gitu. Kesulitannya di apa Dinda kamu? Kesulitannya ngejar waktunya. Kenapa kejar waktu maksudnya? Itu tuh mau ngumpulin tuh hampir mau deadline-nya mau habis gitu. Terus?
Terus kayak apa sih, sebelum ngumpulin juga kan kayak nyiapin data-datanya gitu. Berarti termasuk mepet ya? Iya, Ya, ya. Mungkin itu jadi bahan belajar juga sih, nggak apa-apa. Ini kemarin saya bicara sama Mamai Dinda soal Dinda juga. Saya bilang ini, tapi menurut saya Dinda hebat karena dia benar-benar berjuang juga untuk berkarya, untuk semuanya. Saya pikir, tapi bersyukurlah Dinda, saya suka dari kalian berdua adalah jujur, daya juang kalian itu luar biasa. Dukungan orang tua sangat luar biasa dan itu sebuah, saya selalu bilang, kalian itu paket lengkap gitu. Mungkin saya dulu seumur kalian, saya belum apa-apa gitu loh. Ya elah, saya nggak ngerti. Ya saya belajar di sekolah seni, walaupun SMK seni, tapi saya juga masih sebatas basic banget. Kalian udah sangat jauh melampaui masa yang saya lampaui waktu itu gitu. Dan buat saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya senang makanya melihat kalian seperti sekarang itu. Bagi saya hebat, kalian itu benar-benar apa ya, luar biasa gitu loh, sangat-sangat luar biasa gitu loh. Terima kasih Mas Bimo. Kira-kira ya buat saya sih seperti itu gitu loh. Gitu. Mungkin ada yang lain tidak yang mau diomongin? udah sih. Sudah. Oke. Mungkin itu. Terima kasih Dinda sudah gabung. Tetap semangat ya. Pokoknya tetap karya terus. Ingat kapan-kapan kayaknya kita harus ngumpul bareng. Kita ngobrol-ngobrol bareng tentang berkarya. Iya. Tapi jangan salah, Dinda ini walaupun kamu kelas berapa, Dinda? 2 SMA. Kelas 2. 11. Dinda ini sudah jadi guru lukis loh. Udah ngelesin loh, serius. Saya nggak bohong. Dinda ini, iya. Dia udah jadi guru lukis, jadi dia sudah ngelesin private gitu. Dan kadang ngasih workshop, bahkan workshop seni untuk guru-guru TK segala macam, dia sudah lakukan itu. Loh, enggak. Buat saya itu sesuatu yang luar biasa, serius, itu luar biasa sekali. Itu luar biasa. Untuk anak kelas 2 SMA, itu di luar logika saya. Jujur iya. Dan enggak seberapapun, bukan soal hasil materi uang, tidak, tapi keberanian dia dan pengalaman yang dia dapatkan itu bagi saya sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan uang berapapun. Itulah Dinda ini sudah melakukan ngajar untuk anak-anak, ya anak-anak kecil segala macam, terus ngajar kadang untuk guru TK-nya segala macam, ngasih kayak workshop tentang seni segala macam. Hal-hal seperti itu yang sudah dia lakukan. Terus sering ini live sketch gitu, terus jadi dia di mana acara live sketch secara langsung untuk orang-orang gitu. Itu hebat, saya bilang hebat itu. Hebat tidak. Dan ini menurut saya sesuatu yang patut kamu perjuangkan dan tetap harus kamu jalankan terus gitu loh. Itu buat Dinda. Pokoknya salutlah Dinda. Kalau saya nggak bisa, nggak berani zaman itu. Beneran. Kamu terlalu hebat, kamu Dinda. Kamu terlalu hebat buat saya. Kadang jujur, saya iri kok. Saya iri sama kalian. Saya dulu nggak tahu lah, jangan ngomong lah, saya malu kalau ngomong. Kira-kira gitu. Oke, mungkin ada
kesan Dinda untuk Sasa dan Sasa untuk Dinda, monggo. Kalian kan paling tidak pernah saling ya tidak ketemu, mungkin belum ketemu secara langsung, tapi kan kalian pernah saling kenal secara informasi dengar segala macam. Karena mamanya Dinda kan kenal Sasa pasti. Mamanya Dinda sangat kenal Sasa karena pernah ketemu beberapa kali. Gak tahu Dinda udah pernah ketemu Sasa belum ya? Sekali ya. pas lagi Sekali. Oh. Berarti kalian pernah, berarti kalian sebenarnya udah kenal gitu loh lah. Mungkin kalian bisa saling memberi informasi, silakan lah, saling support atau apa silakan. Saya anggap kalian sama-sama anak-anak yang luar biasa buat saya. Kalian sama-sama juara. Dinda juga seorang juara. Silakan. Sasa ke Dinda dulu. Mungkin boleh masukan, boleh apapun. Sorry, yuk silakan. Kemarin kan aku juga lihat karyanya Dinda langsung pas di galerinya ya. Bagus banget sih, marah. Ya maksudnya kayak abis itu dia yang ngajar juga, ya lanjutin aja terus, keren banget. Udah. Masa juga semangat terus. Ya, Dinda ada? Buat Sasa tetap semangat dan selalu mengeksplorkan diri di dalam bidangnya dan gak boleh apa ya, jangan bingung gitu. Jangan bingung. Sasa itu kadang galau soalnya. Karena konsep kah? Iya. Tenang. Bukan banyak. Pada scam juga, parah Pak. Tapi oke lah, terima kasih untuk kalian sudah menjadi anak-anak yang luar biasa. Salut untuk kalian. Terima kasih untuk orang tua kalian berdua yang sungguh-sungguh sangat luar biasa mendukung kalian, dan saya percaya kalian jauh lebih hebat daripada saat yang saya pikirkan, pasti. Dan kedepannya pokoknya gini, yang penting kalian konsisten berkesenian, belajar berkesenian, kalian konsisten, udah itu aja. Konsistensi kalian akan menghasilkan buah pada nantinya. Kira-kira itu. Oke? Pesan saya untuk itu ke kalian. Oke, terima kasih. Mungkin mungkin obrolan kita selesai sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Sekali lagi terima kasih. Sukses untuk kalian berdua. Kalian sama-sama juara, kalian sama-sama hebat. Dan jujur saya juga banyak belajar hal berbagai macam hal dari kalian. Semangat belajar kalian, talenta kalian, apapun yang kalian lakukan itu saya selalu membantu dan saya anggap kalian sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk Sasa, terima kasih banyak untuk Dinda sudah berkenan hadir juga di sini walaupun ditodong mendadak. Ditodong dadakan, mohon maaf banget. Salam buat mamamu, Sasa, terima kasih juga. Salam buat mamamu. Selamat malam. Kalian mungkin besok harus sekolah. Kalau saya selalu bilang nggak usah sekolah, rajin-rajin lah, tidur yang rajin aja. Sesat lah gitu. Oke? Terima kasih untuk kalian semua. Selamat malam, sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan buat kalian. Thank you. Bye-bye. Selamat malam juga teman-teman. Terima kasih semuanya sudah hadir dan ngikutin sampai akhir. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Thank you. Yuk, makasih. Sama-sama.